Masa depan rencana pengadaan fregat bergamini kelas oleh Indonesia tampaknya semakin tidak pasti. Indonesia tiba-tiba memilih untuk mengakuisisi kapal PPA Paulo tahun di Revel yang dinobatkan sebagai frame karena fungsinya akan dibuat serupa dengan fregat bergamini. Meski begitu, banyak yang menyayangkan keputusan ini karena PPA Paulo masih dinilai belum sekelas dengan frame dari segi kemampuan dan juga persenjataan. Namun langkah ini cukup mencerminkan pendekatan realistis Indonesia yang mengutamakan kebutuhan alutsista saat ini meski bukan dengan platform terbaik yang tersedia. Dilema terbesar dalam melanjutkan akuisisi fregat bergamini adalah hadirnya frame terbaru yang diberi dengan nama Frame Evo, versi peningkatan dari bergamini yang lebih premium. Frame Evo memiliki teknologi yang jauh lebih canggih dibandingkan pendahulunya, menjadikannya pilihan yang sangat menarik dari segi kemampuan tempur. Namun, perlu dicatat, tingginya harga Frame Evo yang mencapai 1 miliar euro per unit menimbulkan dilema bagi Indonesia. Dengan anggaran yang sama, Indonesia bisa mendapatkan 2 unit PPA yang dianggap lebih efisien dari segi biaya. Bercermin dari Menteri Pertahanan Italia yang baru-baru ini mengeluarkan dana 2 miliar euro untuk 2 unit Frame Evo, menegaskan bahwa harga setiap unitnya mencapai hampir 2 kali lipat dari kapal PPA ataupun fregat merah putih yang dibangun di PT PAL. Meskipun lebih mahal, Frame Evo menawarkan sensor dan persenjataan yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan versi bergamini sebelumnya. Hal ini membuat keputusan akuisisi fregat bergamini semakin sulit karena Indonesia harus mempertimbangkan kualitas alutsista yang diakuisisi, terutama dalam menghadapi ancaman di kawasan yang semakin kompleks. Namun, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyadari bahwa kualitas bukan satu-satunya pertimbangan penting. Dalam kondisi angkatan laut yang masih kekurangan kapal perang, kuantitas kapal yang dioperasikan juga menjadi faktor krusial. Hal ini membuat pilihan untuk menunda akuisisi bergamini menjadi masuk akal karena Indonesia perlu memperkuat armada kapal perangnya secepat mungkin dengan jumlah yang mencukupi. Oleh karena itu, keputusan untuk fokus pada PPA Paulo meskipun dianggap inferior dibandingkan frame tetap dianggap strategis. Banyak pihak yang menyayangkan keputusan Indonesia mengesampingkan bergamini, terutama ketika Frame Evo menawarkan begitu banyak keunggulan teknologi. Namun strategi ini tentu tetap sejalan dengan realitas operasional TNI Angkatan Laut yang memerlukan lebih banyak kapal untuk menjaga perairan yang luas. Jika Indonesia langsung memilih Frame Evo, biayanya yang sangat tinggi akan membatasi jumlah kapal yang bisa diakuisisi, sehingga membuat TNI Angkatan Laut kesulitan memenuhi kebutuhan armadanya. Kedepannya, ada kemungkinan Indonesia tetap mempertimbangkan akuisisi bergamini atau bahkan Frame Evo sekaligus jika kondisi anggaran memungkinkan. Namun untuk saat ini, pendekatan pragmatis dengan memilih kapal PPA Paulo tampaknya menjadi solusi terbaik untuk menyeimbangkan kebutuhan kualitas dan kuantitas alutsista Angkatan Laut. Keputusan ini mencerminkan keseimbangan ambisi teknologi dan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia dalam jangka pendek. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Sampaikan komentar kalian di bawah.